Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya dan ada chart menarik yang bisa menjadi panduan bagi kita untuk kira-kira bottom ada di mana. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat untuk Bitcoin time frame day weekly-nya karena hari ini adalah hari Senin, jadi udah ada close weekly-nya. Close weekly-nya itu close di bawah 20.000 untuk pertama kalinya, dia close di 19.200-an. Jadi ini sebenarnya bearish ya teman-teman untuk close weekly-nya. Namun kalau kita lihat ini close weekly-nya itu pas dengan all time high di tahun 2017 dan kita akan melihat di time frame yang lebih kecil kira-kira bagaimana untuk minggu ini. Untuk minggu ini kita akan lihat untuk time frame daily dulu, di mana dia ini masih tidak terlalu kuat ya kenaikannya. Ada semacam kenaikan tetapi langsung di reject. Jadi kita lihat kemarin ini ada naik sedikit tetapi dia tidak close dengan cukup bagus dan ini hanya membuat candle yang tidak jelas apakah ini bull atau bear. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan harga hari ini dimulai dari pagi hari itu turun. Ada beberapa kalau kita lihat ini kalau misalnya dia turun ke bawah kemungkinan besar bisa membentuk yang namanya bullish divergence untuk di RSI-nya, tapi belum kejadian. Jadi kita akan lihat dulu. Kita akan lihat untuk 4 jam bagaimana. Untuk 4 jam tadi pagi dia sempat semacam melakukan breakout ke atas, namun dia langsung rejected di harga 19.600-an dan sekarang dia turun sampai ke 19.082. Dia cukup lama berada di golden pocket 61,8-nya di daerah sini. Menurut saya ini dia perlu naik ke daerah yang lebih tinggi lagi kalau misalnya mau benar-benar bullish ya teman-teman. Tetapi menurut saya lebih besar kemungkinannya untuk turun hari minggu ini menurut saya, dan menurut saya dia harus ke daerah 16.600-an, itu merupakan target selanjutnya. Dan biasanya kalau terjadi dia menembus ke daerah yang lebih bawah, di bawah 17.500-an, maka orang-orang bisa lebih panik lagi dan biasanya harga itu akan menembus di daerah yang menjadi support kuat tersebut ya. Jadi bisa ada kemungkinan untuk terjun sampai ke daerah 16 ribuan, 15 ribuan, dan seterusnya. Itu adalah untuk kira-kira prediksi untuk minggu ini, dan tetapi ini sudah mendekati proses bottoming-nya ya teman-teman, jadi sudah waktunya bagi kita untuk siap-siap membeli. Kalau misalnya dia turun di bawah 17 ribuan, teman-teman sudah bisa membeli, atau sekarang juga bisa membeli dengan sistem masuk secara bertahap. Jadi tidak langsung hanya satu kali pembelian saja, tapi dipecah-pecah pembeliannya agar nanti ketika dia mana tahu ada ke bawah lagi, jadi kita bisa beli juga di situ. Oke, kalau untuk Bitcoin dominance, bagaimana Bitcoin dominance? Dia stabil di daerah sini 43,2%. Kalau kita lihat dari trend lainnya ini, dia sebenarnya tidak bullish ya teman-teman kalau kita lihat. Tetapi menurut saya nanti akan ada masa-masanya di mana Bitcoin dominance itu akan naik lagi, jadi lebih aman untuk memegang Bitcoin sekarang daripada altcoin menurut saya. Dan ini karena kalau kita lihat di bear market sebelumnya, ketika dia di masa akumulasi, memang ada beberapa altcoin yang bisa mengikuti harga Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin naik, maka altcoin juga naik. Bitcoin turun, altcoin juga turun, namun ada satu masa di mana altcoin itu tidak benar-benar ditinggalkan, jadi volumenya juga kecil, jadi dan harganya juga cenderung sideways, tapi Bitcoin ini tetap akan cukup volatile. Jadi ada pergerakan harga naik ke atas dan ke bawahnya, bisa di trading, bisa naik lumayan, jadi kita bisa take profit dulu. Jadi menurut saya lebih baik memegang Bitcoin terlebih dahulu. Oke, untuk Ethereum bagaimana? Ethereum kita lihat di sini setelah terjadi ada penurunan dari sini, ini dia sekarang sedang membentuk yang namanya polarizing wedge, dan ini adalah garis trend line-nya. Kalau misalnya harga itu menembus garis trend line ini, kemungkinan besar dia akan melanjutkan downtrend ya.
Jadi Ethereum akan melemah terhadap Bitcoin. Ketika hal ini terjadi, itu kira-kira yang menjadi prediksinya. Meskipun kalau kita lihat di sini kemungkinan ini adalah semacam leading diagonal. Jadi dia membentuk pola semacam ini. Jadi kemungkinan besar dia ini adalah wave 1. Kalau kita lihat secara kasar saja. Dan akan bisa terjadi bounce mungkin di daerah 78,6-nya di $0,05 di daerah sini bisa terjadi bounce dari situ setelah dia melakukan breakdown ke bawah. Dan ini ada chart menarik untuk hari ini yaitu dipublish oleh Trader J. Jadi ini merupakan tahun 2018. Bottomnya itu adalah bottomnya itu adalah yang warna orange. Tahun 2020 yang warna hijau merupakan bottomnya. Nah, sekarang ini harga berada di atas garis hijau ini, itu yang merupakan bottomnya. Dan menurut dia kalau misalnya kita break di bawah garis hijau ini, maka ada kemungkinan untuk ke yang warna biru, yaitu harga di sekitar 12.000, 13 ribuan, itu juga ada kemungkinan untuk ke sana ya teman-teman. Jadi kita tidak menutup kemungkinan seperti itu. Dan ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk membeli Bitcoin di daerah sini. Itu menjadi peluang yang menjadi kesempatan yang sangat besar sekali menurut saya. Jadi makanya kita beli secara bertahap atau kita pasang jaring bertahap di 16.000, 15.000, sampai 12.000, 11.000, 10.000, dan seterusnya. Secara jangka panjang, kalau misalnya teman-teman sudah belajar mengenai fundamental Bitcoin, maka teman-teman akan mengerti kalau Bitcoin ini itu adalah aset yang paling langka di dunia, yang dibutuhkan oleh semua orang, dan akan menjadi revolusi keuangan bagi dunia. Akan sangat kita belum memasuki yang namanya adopsi massal, ini hanya adopsi daripada sebagian saja. Kita adalah semacam early adopters-nya, yang awal-awal saja. Meskipun sekarang menurut saya tidak terlalu early, tetapi kita sedang memasuki ke menengah ya teman-teman. Tapi peluang untuk naik lagi itu masih sangat besar, karena harga sekarang juga ini berada di daerah 2017 di sini ya. Jadi semacam mengulang lagi di tahun 2017, 2018, tahun-tahun seperti itu, meskipun ke 3.000 atau 4.000-an itu kemungkinannya lebih kecil lagi. Tapi dari sini kalau kita lihat ke 100.000 Bitcoin itu sangat mungkin kalau misalnya kita bisa dapatkan di harga misalnya di harga 15.000, maka itu kenaikan sebesar 6-7 kali lipat. Dan 100.000 itu juga bukan target maksimal daripada Bitcoin, bisa lebih dari itu. Itu yang saya yakini setelah saya mempelajari soal Bitcoin. Market cap-nya juga masih tergolong kecil dibandingkan dengan market cap ada beberapa perusahaan saham dan market cap daripada produk-produk keuangan tertentu. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.